Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raisya Amara. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Cekidot. Jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja namanya ini Dina ya. Nah, Dina ini agak ragu gitu Wak, ingin menceritakan kisah ini kepada kita semua. Karena memang pernah diminta untuk dilupakan oleh pihak sekolahnya. Karena kejadian ini terjadi waktu si Dina ini masih SMA Wak. Tapi gatal kali si Dina nih mau cerita ke kita semua, makanya dia ceritakannya. Aku gak sebutin nama sekolahnya Dina maupun nama Dina dan nama kawan-kawannya Dina ya. Semua aku samarkan di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Wak. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Dina nih sekolah di salah satu SMA Islam di kotanya. Dan FYI, sedikit tentang sekolahnya. Jadi sekolahnya Dina ini mempunyai bangunan 3 lantai. Jadi setiap tangga sekolah pasti ada kayak pagarnya gitu. Nah, jadi kalau pintu pagar lantai 1 udah dikunci, pasti gak ada orang yang bisa naik ke lantai 2. Begitupun di lantai 2. Pagar yang mau naik ke lantai 3, itu pun ada pagar pintunya. Sekolahnya Dina ini masang pagar di setiap tangganya gitu loh Wak. Biar gak bisa ada yang kabur pas pelajaran atau memang pas pintu lagi dikunci. Jadi gak ada yang bisa masuk gitu loh. Kalau mau paksakan masuk itu sebenarnya bisa. Tapi lewat bagian belakang sekolah itu pun harus panjat. Itu pun sebenarnya gak bisa Wak, karena temboknya tinggi kali. Dan di belakang area sekolah itu pun kayak ada area perkantoran gitu. Mau lewat di samping sekolah pun itu juga gak bisa, karena di samping tuh kayak rumah yang dijaga sama satpam. Sedangkan sampingnya satu lagi tuh kayak ada pagar tinggi lagi. Jadi memang satu-satunya seseorang mau masuk ke sekolahnya itu lewat gerbang utama yang biasanya dijaga sama satpam gitu ha. Ketat kali pengamanannya, peraturannya pun banyak kata si Dina. Memang ke sekolah tentara kali lah gitu kata si Dina. Jadi gitulah ya kira-kira situasi sekolahnya Dina ya. Selain sekolah Wak, Dina ini juga cerita bahwa Dina nih termasuk orang yang sensitif. Dina nih sampai bisa lihat dengan jelas hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kita semua. Jadi memang bisa lihat entitas yang lain lah si Dina nih. Nah, sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Jadi pas pertama kali Wak, Dina nih baru aja lah sampai ke sekolahnya. Nah, waktu Dina masuk, Dina ngeliat kok kayak rame kali sekolahku. Apalagi lantai 2, lantai 3. Rame kayak orang mau daftar sekolah gitulah. Tapi Wak, pas Dina masuk ke dalam gedung sekolahnya betul, di lantai 1 tuh cuma ada beberapa orang sama guru aja. Dan pas Dina lihat ke arah tangga menuju ke lantai 2, semua pintu tuh udah dikunci pakai gembok. Nah, baru Dina sadar, apa yang dia lihat di lantai 2 sama di lantai 3 itu ya bukan manusia. Dia cuma mikirnya, oh ya udahlah, itu adalah makhluk tak kasat mata gitu. Pasti ada di mana-mana, udah biasa sama aku. Nah, pas perjalanan pulang ke rumah Wak, bundanya Dina ini baru cerita kalau sayang sekolah kau tuh udah ada di zaman nenek kau masih remaja. Kata dia dan juga tante-tante pun dulu sekolahnya di sana tuh lah. Jadi memang sekolahnya Dina ini udah ada sekitar tahun 40 atau 50-an gitu lah Wak. Pas denger cerita dari bundanya, barulah si Dina nih mikir, ya wajar lah rame kali yang aku tengok tadi. Udah tua kok sekolahnya, pasti banyak kali entitas mistis di sana kan? Dina pun ya masih mau tetap sekolah di sana. Dina mulailah masuk ke sekolah. Nah waktu itu Dina nih ikut ekskul basket sama ekskul bahasa Inggris. Nah setiap kali ada anak baru yang masuk ke ekskul, pasti ada kayak pelatihan anggota baru gitulah atau training camp yang akan diadain selama 2-3 hari. Dan selama 2-3 hari itulah mereka akan menginap di sekolah. Biasanya kan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu.
Waktu itu karena Dina ini ikutnya 2 ekskul, jadi Dina nih diminta ya udah kau mau ikut yang mana. Akhirnya Dina ini ikutlah yang training campnya bahasa Inggris. Dah tuh akhirnya jadwal training camp pun datang, Wak. Hari itu hari Jumat, dan FYI lagi, Wak, kalau misalnya hari Jumat sekolah Dina nih pulangnya jam 2 siang. Jadi waktu itu Dinani pulang dulu, beberes keperluan yang akan dibawa nanti, terus istirahat dan sholat asar. Setelah sholat, Dinani berangkatlah ke sekolahnya. Pas sampai di sekolah, Wak, ternyata bukan eskul Inggris sama eskul basket aja yang adain pelatihan, tapi ada eskul poli, PMR, sama OSIS juga. Jadi lumayan rame tuh kan sekolahnya Dina di sore itu. Bahkan guru-guru yang bertanggung jawab untuk eskul juga hadir, Wak, di sekolah. Nah, di malam pertama mereka nginap di sekolah, Wak, gak ada hal yang aneh-aneh. Semua aman berjalan seperti yang direncanakan. Memang waktu tuh siswa-siswa yang hadir sempat minta lantai 2 dibuka. Tapi memang dilarang keras tuh sama bapak sekolah. Dengan alasan yang gak jelas waktu itu, Cak. Pokoknya gak boleh buka lantai 2. Lantai 1 aja kalian, di bawah aja kalian. Pokoknya gitu, titik. Dah kan di hari pertama gak ada apa-apa, masuklah ke hari kedua. Nah, baru di hari kedua nih lah mereka ngalamin hal-hal yang aneh, Wak. Dimana beberapa temannya Dina ada yang cerita, ada yang barang jatuh lah, ada yang ngerasa diliatin lah, dan ada juga yang denger suara nangis. Pokoknya mulailah cerita-cerita yang aneh di situ. Sampai si Dinani sendiri yang ngalamin cerita mistisnya, Wak. Nah, jadi sore hari menjelang asar gitu, Dinani pergilah ke kamar mandi lantai 1. Nah, kamar mandi di lantai 1 tuh ada 2, Wak. Yang satu untuk perempuan, ada di samping tangga persis. Dan biliknya juga banyak, Wak. Ada sekitar 10 bilik lah. Terus ada tempat duduk juga. Nah, kamar mandinya tuh juga hanya untuk buang air besar dan buang air kecil aja. Gak bisa untuk mandi. Kalau memang mau mandi habis olahraga, bisa pakai kamar mandi lantai 2 atau memang lantai 3. Ada juga lantai 3, Wak. Kata Dina, biasanya saking besarnya tuh semua orang pun bisa mandi di sana. Sedangkan kamar mandi laki-laki lantai 1 memang agak berbeda di bagian pinggir sekolah gitu, Wak. Pokoknya agak keluar dari bangunan lah gitu. Nah, Dina nih masuklah ke kamar mandi cewek lantai 1. Nah, pas Dina nih masuk, Wak, Dina nih mau ganti baju sama cuci muka. Dina cucilah muka di tempat ambil wudhu. Nah, karena Dina ini pakai kacamata, Dina lepaslah dulu itu kacamatanya kan. Nah, jadi agak buram gitu, gak bisa lihat sekitarnya dengan jelas. Ditaruhlah tuh kacamatanya tuh di salah satu bilik toilet. Taruh gitu kan. Nah, Dina ini cuci muka. Pas Dina ini lagi cuci muka, Dina lihat ada cewek pakai kerudung putih ada di sebelah dia. Persis, Ca, ada di sebelah aku, ada jarak 1 meter aja itu gak sampai. Berdiri dia di sebelahku, sebelah kiri. Otomatis abis cuci muka, Dina nih ngomong, toiletnya kosong, masuk aja kau, katanya kan. Karena waktu itu Dina kan mikirnya cewek ini mau masuk ke toilet. Tapi cewek tuh diam aja. Terus Dina nih ngomong lagi, nama kau siapa? Tetep gak dijawab sama cewek tua. Nah, karena heran, Dina mulailah ambil kacamatanya kan, karena mau lihat siapa sih cewek ini. Jangan-jangan kawan satu eskul aku. Kan aku butuh perkenalan gitu kan. Dina sambil tengok cewek tuh sambil bilang, misi-misi aku mau ngambil kacamataku bentar, maaf. Nah, diambil kacamatanya, dipasang. Tak, waktu dia pasang, dia tengok lagi ke cewek tuh kan. Masih ada cewek tua, masih berdiri persis di dekat dia. Sambil ngeliatin si Dina, kata Dina, Wak. Kata Dina, cewek tuh pakai kerudung besi kali, Ca, tapi tatapannya kosong. Nah, entah kenapa si Dina nih memang gak ada rasa takut gitu, Wak. Ya, dia santai aja. Waktu itu aku mikir, Ca, mungkin dia lagi males ngomong aja mungkin. Nah, karena si Dina nih penasaran, Dina deketin lagi lah tuh cewek. Dina nih sampai ngelambai-lambai tangan di depan mukanya cewek itu loh. Weh, kau kenapa-napa kau? Halo? Halo, gak kenapa-napa kau? Oh, muka kau pucat kali. Ayolah, ku bawa. Aku punya kenalan PMR.
Ayo. Nah, pas Dina selesai ngomong gitu, Wak, tiba-tiba ada satu temannya Dina muncul dari belakang. Kita sebut aja temannya Dina nih Dita ya. Woi Din, kok masih di sini? Kok dicariin tuh sama ketua eskul bahasa Inggris? Terus dia jawab, ini Dit, cewek nih pucat kali mukanya. Takut aku dia kenapa-napa nanti, takut dia pingsan. Kita bawa ke PMR aja yuk. Dita jawab, hah? Cewek mana nih? Nah, pas Dina balik badan, Wak, cewek tuh udah gak ada lagi tuh. Dita pun ngomong, hah, emang ada cewek, Din? Dari tadi aku masuk, kau di sini sendiri. Dan biar kau tahu, kau satu-satunya orang yang berani ganti baju di kamar mandi ini. Nah, mendengar Dita, Dina pun panik karena Dina belum kepikiran kalau cewek itu adalah hantu. Dia kayak cewek normal seperti biasa, ku tengok, Cak. Nampak dia. Yang ada aku pikir cewek tuh mau pingsan karena mukanya pucat kali. Ada Dit, ada tadi. Jangan-jangan dia pergi pulang muntah-muntah masuk di kamar mandi. Memang ada 10 bilik. Diceklah satu-satu tuh toilet. Tapi gak ada orang, Wak. Barulah Dina sadar bahwa cewek tadi yang Dina ajak ngobrol tuh ya bukan manusia. Dina tarik tangan Dita, langsung dia keluar dari kamar mandi. Ya udah, keluar. Nah, pas mereka sampai di kantin lantai 1, mereka duduklah di taman kecil yang memang dikelilingi sama bangunan kelas. Waktu itu si Dita langsung ngomong, gila Din, yang kau tengok tuh tadi, aku pengen pulang aja lah, takut aku. Untung gak ada yang kesurupan dari kemarin ya. Nah, pas Dita baru aja selesai ngomong itu, Wak, adalah itu grup cewek-cewek anak poli lagi jalan ngelewatin Dina sama Dita. Rame tuh kan, tak, gitulah sambil ketawa terbahak-bahak sambil ngumpet-ngumpet gitu. Semua gitu ya, cok lah gitu ya, gitu lah kayak gitu ya lah ya, Wak. Nah, gara-gara agak berisik, ditegur lah sama kakak tingkat. Udah mau maghrib boy, jangan ribut kali lah, nanti ada apa-apa. Nah, terus salah satu cewek dari grup poli itu, kita sebut aja namanya Tini. Tini ngomong, Wudi ya Wudi, kok ambe aku? Alah, setan aja takut sama aku, gitu kata dia. Terus mereka balik ketawa-ketawa lagi, Wak. Pokoknya gak berhentilah mereka tuh ketawa-ketawa gak jelas gitu, kata si Dina. Ini ya, Wak, namanya siapa tadi? Tini. Nah, akhirnya hari pun sudah malam, Wak. Waktu itu semua kakak tingkat ini mau ngadain jurit malam gitu, Wak. Tapi semua guru yang ada di situ gak ada yang setuju satupun, Wak. Karena ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Akhirnya, karena kating-kating ini tetap maksa kan, para guru pun memperbolehkan untuk kating ini membuat acara malam aja lah, gak usah pakai jurit-jurit malam gitu. Eskul masing-masing kata gurunya gitu. Nah, eskul Dina waktu itu mutusin buat bikin acara jalan di lapang sambil tebak-tebakan bahasa Inggris. Jadi bikin kayak semacam games gitulah mereka. Acaranya di masing-masing ruangan kalian aja. Jadi gak ada acara yang serem-serem gitu ya. Nah, lain lagi dengan ekskul poli tuh, yang tadi ketawa-tawa yang salah satunya si Tini tuh, ekskul poli sama sekali tidak peduli sama omongan gurunya. Mereka malah kayak main kejar-kejaran sama teriak-teriakan gitu loh, Wak. Di daerah tempat duduk laki-laki. Di lantai 1 memang, tapi ada di samping sekolah tuh agak pojok. Memang di situ tempat lapangan poli, Cak. Tapi ngapain main kejar-kejaran di sekolah jam 11 malam sampai jam 12 malam lah gitu, mereka. Dina juga ngebatin, Wak. Ngapain lah orang-orang tuh main kayak gitu tuh, Harusnya mereka tuh nggak pilih acara yang memprovokasikan apapun yang tinggal di sana gitu, Wak. Tapi mau gimana lagi, itu kan pilihan cutting dari poli kan. Dan alhamdulillahnya, Wak, semua baliklah ke ruangan masing-masing. Dan FYI, ruangan setiap eskul tuh memang berbeda-beda dan pakai ruangan kelas yang berhadapan. Misalnya ini ekskul poli, ini ekskul Inggris, gitu-gitu ya. Dan ruangannya tuh dekat-dekat sama kantin sama taman, jadi ruangan kelasnya tuh emang berhadap-hadapan gitu ya. Nah, samping kanannya, Wak, ada tangga mau naik ke lantai 2. Dan sebelah kiri ada pagar yang mau arah ke kantin.
Nah, tangga mau naik ke lantai 2 tuh ada 2, Wak. Yang satu sebelah kamar mandi yang memang biliknya banyak. Sedangkan yang satu lagi dekat taman kecil ya. Malam itu semuanya siap-siaplah untuk istirahat. Dan di saat inilah Wak terjadi sesuatu lagi. Nah, jadi Wak, pas dia menunjukkan pukul 1 malam, tiba-tiba semua anak-anak ekskul dibangunin sama kating-kating masing-masing dari ekskul. Semua disuruh bangun kan? Bangun kalian bangun, katanya gitu. Terbangun mereka semua dan diceklah satu-satu. Nah, dari bisik-bisik teman-teman di sebelahnya, Dina mendengar ada yang bilang anggota cewek poli ada yang hilang. Nah, yang hilang ini adalah Tini, Wak. Masih ingat kalian cewek yang nyolot kali sama katingnya itu, yang sampai bilang setan aja takut sama aku? Nah itu hilang dia kan. Semua diminta untuk baris di lapangan, Wak. Akhirnya dibariskan itu semua di lapangan sekolah. Diceklah satu-satu mukanya. Yang mana si Tini. Siapa yang terakhir sama si Tini? Adalah yang tahu. Adalah yang bilang, Pak, tadi Tini izin ke toilet, diantar sama katingnya. Ditanya ke katingnya, betul kating? Kau yang antar Tini ke toilet? Iya Pak, memang tadi saya antar ke toilet, tapi udah diantar lagi balik ke kelas. Saya lihat Tini masuk ke kelas lalu pintunya ditutup. Nah, kawan Tini yang ada di kelasnya kita sebut aja Yanti. Yanti kekeh, gak ada Tini, gak ada balik dalam kelas. Karena aku nungguin Tini sambil main HP, gak ada Tini masuk. Nah, karena Tini nggak balik-balik, Yanti laporlah ke Katin bahwa si Tini ini nggak balik-balik lagi ke kelas. Akhirnya Kating pun meriksa nih ke semua penjuru sekolah. Sempet nanya ke Satpam, kali aja Tini ini mutusin buat pulang.